Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Astri Ayomi, NIM P071220121030 dari Program Studi Diploma 3 Keperawatan, jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan mempraktikkan video sebagai penugasan mata kuliah Etika Keperawatan mengenai kasus komplikasi pasca transplantasi organ. Selamat menyaksikan. Sandi, Iya, Bu. kemari nak. Loh, Ibu kenapa kok wajahnya terlihat pucat sekali? Aduh, kepala itu pusing nak. Aku takut. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit saja, Bu? Sampai takut Ibu kenapa-napa. Sus, suster. Ya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ibu saya terlihat lemah sekali, Sus. Ibunya di gimana ya? Ibu saya di luar, Sus. Ibunya kenapa ya Mbak? Gak tahu, Sus. Ibu saya tuh udah lemes dari tadi pagi. Baik Mbak, ibunya boleh dibaringkan di sini dulu ya. Ya, Sus. Minta tolong ya, Sus. Ya Mbak. Ibu Mbak akan diperiksa oleh dokter. Sebelum itu Mbak boleh pergi ke ruang registrasi untuk melakukan pendaftaran pasien dulu ya. Baik, Sus. Segera ditangani ya, Sus, ibu saya. Iya Mbak. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Yunita yang berdinas pada siang hari ini mulai pukul 2 siang sampai pukul 8 malam. Sebelumnya, saya cek dulu identitasnya. Untuk nama lengkap boleh disebutkan, Ibu? Baik, untuk tanggal lahir? Baik, selanjutnya saya akan mengecek gelang identitasnya terlebih dahulu. Ya, sudah sama. Apakah Ibu ada keluhan-keluhan seperti itu? Ada. Kemarin itu kaki saya bengkak sama kalau buang air kecil. Oke, baik. Apakah sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit asam urat, darah tinggi, atau diabetes seperti itu? Ada asam urat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan dokter untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari Ibu tadi dan saya akan kembali ke sini lagi setengah jam lagi, Ibu. Selamat siang, Ibu Lutfi. Ini suster Yunita ya? Iya, benar. Di sini saya akan memberitahukan hasil medical check up dari kondisi kesehatan Ibu ya. Jadi, sesuai dengan diagnosa dokter, Ibu didiagnosa menderita gagal ginjal kronis dan dianjurkan untuk segera melakukan operasi transplantasi ginjal sesegera mungkin. Jadi, saya kena gagal ginjal kronis ya? Iya Ibu, benar. Untuk itu, Ibu disarankan dokter untuk segera melakukan operasi transplantasi ginjal agar kondisi Ibu membaik. Nanti anak saya sudah tahu belum ya, Sus? Iya Bu, sudah. Sebelum menyampaikan hasil medical check up Ibu Lutfi, kami sudah memberitahu Mbak Santi dan juga meminta persetujuan dari Mbak Santi selaku wakil dari pihak keluarga Ibu Lutfi. Permisi, Sus. Boleh saya masuk? Iya Mbak, silakan. Bagaimana kondisi Ibu? Masih lemas? Tapi gimana ini? Ibu harus operasi transplantasi ginjal nak. Iya, Bu, benar. Tadi suster juga sudah memberitahu dan meminta persetujuan Santi tentang hal ini. Santi mendukung penuh jika Ibu bersedia melakukan transplantasi ginjal karena ini demi kesehatan Ibu dan supaya Ibu bisa sehat seperti dulu lagi. Mbak Santi, saya izin menyela sebentar ya. Jadi begini Ibu, kondisi ginjal Ibu sudah sangat kronis dan Ibu dianjurkan untuk segera melakukan operasi transplantasi ginjal.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan surat persetujuan pasien untuk menerima donor ginjal sebelum melakukan operasi. Selain itu, di sini juga sudah dilampirkan surat persetujuan keluarga dan kesediaan dari pendonor ginjal jika ibu akan melakukan operasi transplantasi ginjal. Apakah ibu bersedia untuk mengisi form ini, Bu? Ya, Bu. Baik, Ibu. Mari saya tunjukkan bagian mana saja yang harus Ibu isi ya. Boleh dibantu juga, Bu? Ya, Bu, boleh. Mungkin untuk hasil medical check up-nya bisa dicermati terlebih dahulu. Ya, sebentar ya, Bu. Bu, Ini hasilnya yang mana ya, Sus? baik, saya jelaskan. Jadi untuk hasil medical check up pemeriksaan Ibu, ini adalah diagnosa penyakit Ibu. Jadi Ibu didiagnosis oleh dokter menderita gagal ginjal kronis dan selanjutnya akan dilakukan prosedur transplantasi ginjal. Jadi sebelum melakukan operasi transplantasi ginjal, Ibu dimintai persetujuan melalui surat ini. Apakah Ibu bersedia untuk memberikan tanda tangannya di sebelah sini? Di sini ya? Iya. Baik. Permisi Ibu, saya bantu untuk berbaring kembali ya. Mohon maaf ya, Ibu. Permisi Ibu Lutfi dan Mbak Santi. Iya, Sus. Jadi, saya akan memberitahukan beberapa hal terkait operasi transplantasi ginjal yang akan Ibu Lutfi jalani ya, Mbak. Jadi, sebelum menjalani operasi, dokter akan melakukan pemeriksaan umum, mulai dari pemeriksaan fisik, pemindaian seperti ronsen, CT scan atau MRI, dan tes darah, hingga pemeriksaan psikologi untuk memastikan kesiapan fisik dan mental Ibu Lutfi sebelum menjalani operasi. Nah, selain itu, Ibu juga harus menjalani tes untuk memastikan kecocokan dengan ginjal donor. Tes tersebut diantaranya ada cek golongan darah, cek jaringan, dan tes kecocokan darah atau cross match. Berbagai tes ini memerlukan waktu beberapa hari, nggih. Iya, Sus. Bu Lutfi dan Mbak Santi. Siang, Sus. Siang, Sus. Jadi, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pemeriksaan Ibu Lutfi sebelum menjalani operasi ya. Jadi, baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan prosedur bagi penerima donor ginjal, Ibu Lutfi dinyatakan memenuhi syarat dan sebentar lagi akan ada petugas medis yang akan membawa Ibu Lutfi ke ruang operasi. Untuk operasinya sendiri akan dilakukan pada hari ini, Selasa tanggal 26 Januari 2022, dan diperkirakan selesai transplantasi ginjalnya pada sore hari nih Ibu. Saya doakan operasinya berjalan lancar dan Ibu bisa segera pulih kembali. Amin. Terima kasih banyak ya, Sus. Iya, sama-sama. Kasus operasi berjalan lancar dan Ibu Lutfi sudah dipindahkan dari ruang operasi menuju ruang perawatan. Namun, setelah mengecek ulang berkas untuk operasi transplantasi pasien, dokter menemukan kejanggalan dalam berkas yang diberikan oleh perawat yang berkomunikasi dengan Ibu Lutfi sebelumnya. Berkas yang diberikan perawat tersebut ternyata tertukar dengan berkas pasien lain yang melakukan operasi transplantasi ginjal di hari yang sama. Akibatnya, pasien mengalami komplikasi akibat ginjal yang diberikan tidak sesuai dengan yang direncanakan di awal, di mana ginjal tersebut sudah diobservasi oleh tim dokter. Ini merupakan kasus yang sangat fatal dan merugikan pasien. Pihak Rumah Sakit Harapan sengaja menutupi kesalahan ini dari pihak pasien dan keluarganya agar eksistensi rumah sakit tetap terjaga.
Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Yulita yang berdinas pada pagi hari ini mulai pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang hari. Nah, sebelumnya izin mengecek identitas Ibu Lutfi terlebih dahulu ya. Baik, sudah cocok dengan identitas sebelumnya. Baik, Ibu Lutfi, bagaimana setelah menjalani operasi transplantasi ginjal? Apakah ada yang dikeluhkan? Saya tadi malam nggak bisa tidur, demam. Terus kok rasanya tuh deg-degan gitu ya, sama bagian yang habis dioperasi kemarin tuh ngeri-ngeritan. Oh, baik, Ibu. Kondisi seperti ini wajar, Bu, dialami oleh pasien setelah menjalani operasi transplantasi ginjal. Jadi, Ibu nggak perlu khawatir. Gejala ini umumnya akan berkurang beberapa hari ke depan, ya. Di sini saya juga sudah menyiapkan obat imunosupresan berupa azathioprine sesuai dengan dosis yang diberikan dokter. Jadi obat ini digunakan sebagai obat anti penolakan bagi pasien pasca menjalani operasi transplantasi ginjal, Bu. Namun sebelum itu obat ini nanti diminum 2 kali sehari setelah makan. Nanti akan saya bantu untuk minum obatnya, Bu. Setelah itu ada yang ingin saya sampaikan terkait perawatan luka pasca operasi ya, Bu. Jadi diusahakan area bekas operasi ibu ini tetap bersih dan kering untuk mencegah adanya infeksi. Selain itu, bisa dihindari untuk posisi yang bisa menekan area ginjal ibu, ya. Oh gitu, makasih Sus. Iya, Ibu, sama-sama. Saya tinggal dulu ya, setengah jam lagi saya kembali lagi ke sini. Makasih ya Sus. Iya, Bu, sama-sama. Kesimpulan kasus. Komplikasi pasca menjalani operasi transplantasi ginjal yang dialami Ibu Lutfi merupakan akibat dari kesalahan donor organ berupa ginjal. Dalam kasus ini, pihak perawat dan tenaga medis di rumah sakit melakukan kelalaian yang berakibat fatal dan sangat merugikan pasien. Selain itu, perbuatan menutupi kebenaran atas kasus yang sebenarnya terjadi merupakan unsur kesengajaan. Malpraktek yang terjadi dalam upaya medis transplantasi organ tubuh yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang dilaksanakan dengan sengaja yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan dan pelanggaran terhadap PP nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.